Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Rumah mewah kawasan perumahan Grand Polonia di Jalan Mustang, Kota Medan rusak akibat ledakan dahsyat. Tak hanya itu, sejumlah mobil hancur akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Inilah kondisi di perumahan Grand Polonia sesaat setelah ledakan terjadi. Warga berhamburan keluar rumah setelah mendengar suara dentuman yang sangat keras. Sejumlah saksi mata mengaku sempat mendengar dentuman besar sebelum melihat bangunan ambruk dan dipenuhi kepulan debu. Informasi sementara menyebutkan diduga terdapat korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Yang penting berangkat dulu. Petugas gabungan hingga kini masih melakukan evakuasi pasca ledakan yang menghancurkan satu unit rumah di Komplek Grand Polonia, Kota Medan. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan mengerahkan alat berat berupa eskavator dan kren untuk membongkar material bangunan yang runtuh. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung dari lokasi. Edi, bagaimana situasi terkini pasca ledakan yang terjadi kemarin dan apakah sudah ada korban yang berhasil dievakuasi pada hari ini? Cek audio. Iya, Edi, apakah terdengar suara kami dari studio? Kami sudah dapat mendengarnya, Gemma. Proses evakuasi di lokasi ledakan di Komplek Grand Polonia Kota Medan masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim petugas gabungan antara Basarnas, BPBD, TNI Polri dan pemadam kebakaran masih terus melakukan penyisiran reruntuhan yang menutupi bagian depan rumah untuk mempercepat proses pencarian sekaligus menjamin keselamatan petugas. Tim evakuasi mengerahkan alat. Halo. Iya, silakan Edi dengan laporannya bagaimana situasi terkini di sana? Untuk mempercepat proses pencarian sekaligus menjamin keselamatan petugas, tim evakuasi mengerahkan alat berupa ekskavator dan kren. Ledakan juga mengakibatkan sedikitnya 7 rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan serta beberapa kendaraan yang terparkir ikut rusak tertimpa material bangunan. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian karena struktur bangunan masih berisiko mengalami keruntuhan susulan. Setiap material yang diangkat terlebih dahulu diperiksa guna memastikan tidak ada korban yang tertimbun di bawah reruntuhan. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin. Pak, boleh jelaskan bagaimana proses evakuasi hingga saat ini yang sedang berlangsung? Baik, terima kasih. Update per jam 12 siang hari ini. Yang pertama kembali saya menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di perumahan Grand Polonia ini. Sampai dengan saat ini progres yang kita dapatkan gabungan dari tim yang ada, kita sudah lihat bahwa kren yang di atas dan yang kolom-kolom baja itu sudah berhasil kita evakuasi dan kita taruh di bawah, dan ini menjadi jalan untuk tim masuk ke atas. 3 korban yang terakhir, pencarian terakhir yang kemarin, puji Tuhan 1 sudah kita evakuasi dan ditemukan. Hari ini kita masih proses pencarian 2 dengan kolom baja yang sudah berhasil kita angkat dan kita taruh ke bawah, tim akan naik ke atas. Dari keseluruhannya, update terakhir tetap bahwa 6 korban tersebut, 3 yang sudah terevakuasi di kemarin, 1 orang tuanya, bapaknya, dan itu kondisinya sehat walafiat, dan itu sudah kita juga mendalami secara psikologinya.
kita evakuasi dari lantai 3 sampai dengan ke bawah, ini berhasil. Kemudian yang kedua anak balita, anak dari pemilik rumah lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian ada satu pengantar belanja online, ya itu juga masih dirawat di rumah sakit, kondisinya masih dalam perawatan. Dan dari 3 ini masih dalam hal perawatan. Dan 3 lainnya yang saya sampaikan tadi, 1 sudah ditemukan, 2 ini masih proses pencarian. Demikian. Untuk sementara apakah ada kendala terkait evakuasi yang dilakukan hari ini? Semua tahapan prosedur kita melihat ada Basarnas di sini. Memang kalau melihat dari visual lapangan dan kondisi di lapangan bahwa proses masuk itu memang agak sempit. Dari rumah ke rumah memang itu tidak ada jarak dan itu berdempetan. Sehingga untuk memasukkan tim ke dalam itu sangat sempit dan adanya runtuhan kolom baja yang tadi di atas. Kita melihat, saya di sini sudah mengundang, ada beberapa tim tambahan. Saya telah mengundang untuk ahli konstruksi di sini, sehingga kami memastikan bahwa sebelum kita tarik kolom baja di atas, kita pastikan bahwa bawahnya masih kuat dan kita melas di atasnya. Itu juga dilakukan oleh tim gabungan. Sampai dengan saat ini semoga prosesnya lancar. Hingga saat ini Pak, dugaan sementara penyebab kecelakaan seperti apa Pak? Dugaan awal hasil investigasi kemarin pada saat pasca kejadian 15.30 tim ke sini dan disertai dari lapor. Kita melihat dugaan awal paling kuat adalah desakan dari dalam. Jadi tidak ada faktor penyebab dari luar. Dari dalam ada yang kita lihat dengan beberapa alat bahwa ada kandungan gas tanam dan gas bawah tanah. Setelah evakuasi ini kami akan melanjutkan olah TKP. Semoga semuanya lancar. Di sini kami bekerja bersama gabungan. Ada dari lapornya, kemudian ada dari Basarnasnya, instansi terkait Pemda, TNI juga ada di sini. Semuanya kita bersatu padu untuk misi keselamatan, untuk berusaha mencari para korban terlebih dahulu. Demikian. Lanjutnya Pak, apa langkah selanjutnya dan apakah ada himbauan kepada warga terkait dengan kondisi yang kemarin pasca ledakan seperti apa Pak? Terima kasih, warga di sini sangat membantu. Kita membuat perimeter yang ada. Kita sudah mendirikan posko ini. Perimeternya kita buat sedemikian rupa agak jauh supaya proses evakuasi ini berjalan dengan baik dan semuanya saling support. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menyelesaikan misi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pemirsa, tugas masih terus melanjutkan evakuasi dan fokus pada menyelamatkan 2 korban yang masih tertimpa reruntuhan. Dan untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Edi Sembiring, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.